semua, saya Dika Amriana Rasada sebagai editor. Salangin. Halo semua, saya Indri Eka Sapitri sebagai dokumentasi. Annyeonghaseyo, Cingguya. Saya Rafika Duri sebagai penulis laporan. Halo semua, saya Ropita Sari. Saya sebagai jurnalis. Prodi PGSD. Di sini kami ingin mewawancarai seputar pembelajaran yang Ibu lakukan. Sebelumnya saya izin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oh, bersedia, Nak. Sebelumnya nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Sumira SPD. Ibu mengajar kelas berapa? Ibu mengajar kelas 1. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu. Pertanyaan langsung saja ya Bu. Pertanyaan pertama, dalam memulai pembelajaran di pagi hari, apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengikuti pembelajaran agar siswa itu Bu bersemangat gitu Bu dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Yang pertama-tama saya selalu berdoa dulu ya, berdoa saat kita bersyukur karena kita sudah diberi kesempatan untuk bertemu sama anak-anak didik ya. Lalu kita sudah berdoa, lalu membuka yel-yel pembelajaran seperti ini. Semangat, yes. Jadi itu kayak memberi tepuk semangat gitu Bu ya, sebelum mulai pembelajaran agar anak itu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Satu pertanyaan kedua begitu Bu, sebelum mulai pembelajaran, apakah Ibu melakukan persepsi terhadap siswa? Misalnya kayak Ibu tuh mengulang pembelajaran yang lama atau menanya-nanya pelajaran yang lalu maksudnya. Iya, itu harus deh, sebab harus harus mengapa kita harus persepsi supaya anak itu jangan lupa pembelajaran yang sudah lewat, karena pelajaran sudah lewat itu kan ada hubungannya untuk pelajaran selanjutnya. Iya benar Bu. Jadi Ibu melakukan persepsi dulu Ibu. Saja bagaimana perkembangan peserta didik dalam pembelajaran di kelas 1 ini Bu? Perkembangannya Bu Sangat pesat deh perkembangannya. Tapi ada juga beberapa anak murid itu kan semuanya 28. Iya. 28 itu terdiri dari 16 laki-laki, 12 perempuan. Kebetulan yang di antara 28 anak tadi ada 3 yang kurang. Mereka itu kayaknya kurang perhatian dari orang tuanya, karena ibu kan pembelajaran ibu tatap muka cuma 2 hari dalam 1 minggu, hari Senin sama hari Kamis. Selebihnya kalau tidak tatap muka ibu mengirim melalui pembelajaran melalui daring, mengirim video, ibu membuat video semenarik mungkin agar anak-anak berminat membaca, membuka video itu. Tapi ada 3 anak ini mungkin kurang perhatian orang tuanya, sehingga mereka tatap muka pekerjaannya hanya nangis karena yang lain sudah bisa baca, yang itu belum bisa.
ada sebagian Bu ya. Ya, sedikit sih, bukan sebagian, hanya Sedikit, Bu, tiga. Yang ada 3. Bisa jadi pertanyaan yang keempat tuh, bagaimana jika ada siswa yang belum paham materi, namun jam pembelajaran telah berakhir Bu? Oh, itu kalau untuk saya kan kelas 1 itu dalam 1 minggu kan pembelajarannya kan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya Bu. Senin sama Kamis tatap muka, Sabtu kan kosong. Iya. Kalau sebelum COVID ada penyakit, ada apa? Sebelum ada COVID, kami tatap muka kan setiap hari 1 minggu full, hari Sabtu pramuka. Tapi sekarang karena masih ada negara kita masih ada masalah COVID, jadi Sabtu sampai Jumat, Sabtunya saya panggil anak-anak yang kurang mengerti, yang kurang perhatian orang tua, yang lambat, itu saya panggil hari Sabtu, saya beri tambahan khusus untuk anak-anak yang kurang perhatian. Oh iya, jadi Ibu cari waktu lain untuk Iya, waktu menambah lain. jam pelajaran habis tadi Bu ya. Iya. Jadi selanjutnya itu bagaimana cara Ibu mengatasi anak yang nakal itu Bu? Kan pasti ada anak yang nakal itu Bu. Iya, pastinya. Pasti ada Bu. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasinya? Untuk mengatasinya, mereka itu biasanya kalau nakal itu kan anak-anak ya dia namanya, Iya, anak-anak iya, Bu. ya. Kalau anak-anak, kalau bukan anak-anak ya cenderung punah-punah, nah, itu mungkin cari perhatian. Ya. Kita tahu kalau nakal itu umumnya kurang perhatian orang tua, jadi mereka mengapresiasikannya di sekolah gitu. Jadi saya deketi, saya berikan mereka kasih sayang seperti anak kita sendiri. Misalnya pertama-tama dengan kasih sayang, tapi kalau sudah dengan kasih sayang tidak ada perubahan, dengan shock terapi. Shock terapinya begini, misalnya ibu kan lagi ngajar, Iya. lagi ngajar, pas ini ada anak yang keluar tanpa izin keluar misalnya, pas ini temannya kan ngadu, Bu, si Anu, si A, si B nggak ada Bu, kemana dia? Oh, pasti saya mikir, oh ke WC, barangkali nggak ngomong, pasti temannya juga ada, Bu, ke WC saya lihat tadi Bu, jadi saya panggil, sini nak, dari mana? Dari WC, oh nggak ngomong, nggak izin, senyum-senyum dia, jadi saya jewer sedikit, lain kali, permisi ya nak ya. Nah, setelah itu sambil saya dari jalan sana saya bawa ke sini, lain kali ini ya nak ya, izin sama ibu. Nah, pertama kali tadi tapi oleh karena supaya dia tahu kesalahannya saya kasih hukuman sedikit ya gitu, supaya shock terapi gitu ya. Oh bahwa itu salah gitu. Setelah itu dia supaya dia merasa bahwa kita itu sayang, bahwa kita itu marahnya kita itu sayang. Setelah dimarah kita bosan. Nah ya nak ya lain kali kalau mau ngomong. Jadi dengan shock terapi lalu dengan perhatian dan kasih sayang. Jadi cara Ibu mengatasi siswa nakal itu dengan cara Ibu kasih sayang. Nah, shock terus terapi dulu sih. shock terapi dulu Bu ya. Iya, shock terapi. Baru dikasih sayang tadi. Contohnya tadi kan, nanti kan ada ya. Iya Bu. Misalnya ada juga yang bandel, sama sini lari kejar-kejaran dia. Takutnya kan nanti nomor kawannya kan berbahaya kan jatuh. Jadi sebelahnya dorong enggak? Nah, asal sudah duduk ya, sudah didekati, dikasih sentuh kupingnya, duduk, jangan pulang kan tempat main, bukan tempat main, duduk kan. Nanti sudah begitu deketi lagi dia terus. Nah lain kali begitu nak nulis kan lebih bagus. Nah itunya kasih sayangnya, shock terapinya, sentil kupingnya, kasih sayangnya setelah dia baik kita deketi. Nah kan duduk begini kan lebih bagus daripada nanti nunggu kawannya kan kalau dia jatuh. Itu jangan kasih sayang. Jadi dengan shock terapi dan kasih sayang dan perhatian gitu. Gitu ya. Terus dalam proses pembelajaran pendekatan apa biasanya Ibu lakukan demi tercapainya tujuan belajar Bu? Di Pelajaran membaca aja ya misalnya ya, Iya, pendekatan pembelajaran saya itu dengan sistem mengeja Bu. mengeja per kata misalnya seperti di sini, atau boleh kita lihat ini. Nah, cara yang saya gunakan itu per kata, misalnya B. Sebelum saya mengajarkan 2 huruf, saya mengajarkan per huruf dulu ya. Per huruf ya di sini per huruf dulu. Misalnya abjad yang huruf hidupnya ya, huruf vokal. Misalnya A, I, U, E, O.
kan. Jadi ya, dan seterusnya. Jadi anak itu nggak usah bertanya lagi, Bu ini huruf apa, dia sudah melihat bendanya, dia langsung tahu. Iya, tinggal kita ini kan hanya memperkenalkan abjad di sini, bukan memperkenalkan vokal ya, huruf hidupnya ya, a i u e o. Jadi berdasarkan gambar ini. Lalu untuk abjadnya di sini sudah bercampur, vokal sama konsonan sudah bercampur di sini ya. Sambil nyanyi deh, A B C D E F G begitu, supaya selingan, supaya mereka tidak bosan. Setelah anak-anak mengenal abjad ini, vokal sama konsonan, baru kita memperkenalkan dua huruf. Misalnya seperti di sini ya, seperti di sini misalnya B A B A, B I B, B U U, D E E, D O B O. Ya. Misalnya lagi, misalnya di sini ya, B A B A, H ini tadi misalnya anak sudah mengenal H I U, ba, ba, hu. Mana anak baku? Nih misalnya ini lagi, ya menyambung langsung dari huruf inilah menyambungnya deh. Iya Bu. Misalnya di sini gi, ini gi ya misalnya. Iya Bu. Ga, gi, gu, ge, go. Apa ini? G A, ga, g I, gi. Apa anak ini? Gi misalnya. Berarti dua kali gi, gi. Nah, berarti jadi gi, kata. gi ya. Dari kedua huruf menjadi satu kata. Ya. Ini untuk awal-awal menggunakan 4 kata. Tapi setelah anak mengetahui 4 kata, baru boleh ke 5 kata. Misalnya RU, MA, H. Mah, rumah. Memperkenalkan hurufnya juga anak-anak itu sambil diajak bermain deh. Misalnya huruf H, huruf pada huruf M, kakinya 3. Huruf N, kakinya 2. Huruf S seperti ular. Nah, gitu. Jadi anak ingat sambil bermain. Misalnya huruf D, belakang, gendutnya belakang gitu. Biasanya namanya. Nah, jadi yang ibu gunakan pertama tadi dulu mengenal huruf. Setelah huruf agak kenal, memperkenalkan 2 angka. Setelah 2 angka pengenal, baru untuk yang 5 lebih dari 4 angka, 4 huruf gitu maksudnya. Jadi kayak tadi mengeja Bu ya. Iya, mengeja seperti apa? Biasanya Ibu menggunakan model yang berlangsung. Metode mengeja Tadi Bu ya. Iya. Lebih ke metode mengeja tadi, berarti sama dengan pendekatan tadi. Langsung saja Bu ya. Biasanya Ibu menggunakan RPP yang bagaimana? Bukan di sini ada 2 tipe RPP Bu, ada yang selembar, ada yang K13, ada yang 13 lembar. Ibu menggunakan yang Saya pakai yang selembar, tapi dibukukan menjadi satu Bu iya. ya. Setiap pertemuan ya Bu. Ada contohnya nggak Bu? Ada, tapi bukan di sini, kan di sini. Iya, ada di kantor sana, tapi yang sudah ada yang Iya Bu. Jadi RPP-nya ini Ibu memakai yang 1 lembar ya Bu, Iya. tapi ini dibukukan. Iya. Jadi setiap pertemuan ini ada di sini ya Bu. Iya. Langsung saja Ibu, pertanyaan terakhir itu media apa yang biasa Ibu gunakan dalam pelajaran? Berarti yang media ini ya Bu? Yang media Jelaskan tadi. benar. Media misalnya itu media misalnya dalam membaca atau berhitung. Itu yang di sini untuk pembelajaran membaca, yang di sana menghitung di sini. Jadi Bu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara kami. Oke, makasih ya Nak ya, sama-sama ya.
Sukses. Amin Bu. Senyum tulus bukan basa-basi, lisan manis tiada berduri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum kami akhiri.